Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi tentang dana pensiun dan kasus-kasus yang terkait dana pensiun. Di sini kami beranggotakan Kwinda Kamila Zahra, Wiwin Angelina Butar-Butar, dan Yulia Nafila. Adapun pembahasan kami pada kali ini, yang pertama ada pengantar tentang dana pensiun, yang kedua konsep dan manfaat dana pensiun, ketiga studi kasus yang terkait dana pensiun, yang terakhir ada kesimpulan. Materi yang pertama yaitu pengantar tentang dana pensiun. Dana pensiun adalah suatu bentuk investasi jangka panjang yang bertujuan untuk menyediakan dana pensiun bagi karyawan atau investor. Tujuannya adalah untuk membantu karyawan atau investor mencapai keamanan finansial ketika mereka memasuki masa pensiun. Dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang yang disebut individu. Ada beberapa jenis dana pensiun, seperti dana pensiun pemberi kerja yang dikenal dengan istilah DPPK, yang dirancang untuk program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta. Materi kedua yaitu konsep dan manfaat dana pensiun. Konsep dana pensiun. Konsep dana pensiun adalah investasi jangka panjang yang membantu karyawan dalam mempersiapkan masa pensiun mereka, atau dapat diartikan, dana pensiun adalah tabungan atau investasi yang dibentuk selama masa kerja seseorang. Tujuan utama dari dana pensiun adalah untuk meningkatkan penghasilan dan stabilitas finansial bagi individu ketika mereka sudah memasuki masa pensiun. Dana ini biasanya diakumulasi melalui kontribusi rutin dari pekerja, pemberi kerja, atau keduanya. Selain itu, dana pensiun seringkali dikelola oleh lembaga atau perusahaan yang disebut manajer dana pensiun. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengartikan bahwasanya dana pensiun adalah dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah masa pensiun. Selanjutnya, manfaat dana pensiun. Yang pertama, memberikan keuntungan pajak. Banyak negara memberikan insentif pajak untuk mendorong individu untuk berinvestasi dalam dana pensiun. Kontribusi ke dana pensiun seringkali dapat mengurangi beban pajak tahunan seseorang, sehingga memungkinkan mereka untuk menghemat lebih banyak uang untuk pensiun. Yang kedua yaitu menyediakan keamanan finansial ketika memasuki masa pensiun. Dana pensiun membantu menciptakan keamanan finansial di masa pensiun. Ketika seseorang tidak lagi mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tetap, dengan dana pensiun yang mencukupi, seseorang dapat menjalani kehidupan pensiun yang layak tanpa harus mengkhawatirkan kekurangan dana. Yang ketiga, investasi jangka panjang yang aman. Dana pensiun biasanya diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko investasi dan meningkatkan potensi keuntungan dalam jangka panjang. Dana pensiun yang dikelola dengan baik dapat membantu melindungi nilai kekayaan dari efek merugikan seperti inflasi. Kita akan membahas tentang studi kasus pertama, yaitu pengaruh dari pandemi terhadap dana pensiun. Nah, pandemi ini memiliki 3 dampak terhadap dana pensiun. Yang pertama yaitu dilihat dari krisis kesehatan, yang kedua dari rendahnya pasar saham, dan yang ketiga tidak masuk kerja. Nah, yang pertama yaitu krisis kesehatan. Krisis kesehatan ini memiliki peningkatan biaya medis dan meningkatkan angka kematian, sehingga dapat berdampak pada dana pensiun. Dalam situasi seperti ini, penting sekali untuk menyimpan lebih banyak uang untuk persiapan pensiun yang lebih baik.
Yang kedua yaitu rendahnya pasar saham. Pasar saham bisa turun selama terjadinya krisis yang bisa membawa dampak negatif pada investasi dana pensiun. Namun, pasar saham bisa kembali pulih, jadi jangan terlalu khawatir dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga yaitu tidak masuk kerja. Nah, pekerjaan banyak yang terkena dampak dari COVID-19 ini dan kehilangan penghasilan mereka. Mungkin kesulitan dalam menambahkan uang untuk dana pensiun mereka. Kita akan membahas studi kasus kedua, yaitu peran dana pensiun dalam investasi properti. Nah, dalam kasus ini ada dua bahasan yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu keuntungan dari dana pensiun dan dampak pada sektor properti. Yang pertama yaitu keuntungan dana pensiun. Apa-apa saja sih keuntungan dari dana pensiun? Nah, keuntungan dari dana pensiun itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu return of investment. Return of investment merujuk pada presentasi keuntungan yang diperoleh dari investasi dibandingkan dengan jumlah awal yang diinvestasikan. Dalam konteks dana pensiun, return on investment yang baik berarti investasi tersebut menghasilkan keuntungan yang memadai, membantu meningkatkan dana pensiun tanpa risiko yang terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu mengurangi pajak. Nah, dari mengurangi pajak ini, investasi dalam dana pensiun seringkali memberikan manfaat pajak yang signifikan. Beberapa negara memberikan insentif pajak pada individu atau perusahaan yang berinvestasi dalam dana pensiun, seperti pengurangan pajak atau pengurangan pajak atas pendapatan investasi. Selanjutnya yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang umumnya memberikan keuntungan dalam hal pertumbuhan nilai investasi seiring waktu. Dana pensiun sering diinvestasikan dalam instrumen atau portofolio yang dirancang untuk pertumbuhan jangka panjang yang dapat memberikan keuntungan besar pada masa pensiun. Nah, yang selanjutnya yaitu keuntungan keuangan untuk masa depan. Dana pensiun bertujuan untuk memberikan keamanan keuangan pada masa pensiun. Dengan menginvestasikan dana pensiun dalam instrumen yang tepat, seseorang dapat mengamankan kebutuhan keuangan di masa depan dan menikmati gaya hidup yang diinginkan tanpa harus bergantung pada pendapatan aktif. Nah, selanjutnya yaitu dampak pada sektor properti. Karena dana pensiun ini dapat digunakan dalam investasi properti, sektor ini mengalami keuntungan. Banyak investor yang menggunakan dana pensiun mereka dan dalam investor properti karena nilai bangunan dan tanah cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu studi kasus ketiga, yaitu dana pensiun dalam menghadapi krisis ekonomi. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi krisis ekonomi ini. Yang pertama yaitu pentingnya persiapan. Apa sih yang dimaksud dengan pentingnya persiapan? Nah, dalam menghadapi krisis ekonomi, tidak hanya investor profesional yang terkena dampak, tetapi juga orang biasa seperti kita. Oleh karena itu, penting untuk memiliki rencana keuangan serta dana pensiun untuk masa depan kita. Nah, kedua yaitu kembali pada dasar-dasar. Nah, apa sih maksudnya itu? Nah, dalam menghadapi krisis ekonomi, kembali kepada kita perlu kembali pada pola makan yang sehat, belanja dengan bijak, mengontrol pengeluaran, berinvestasi dengan benar sehingga membantu investor untuk keluar dari krisis ini. Nah, yang ketiga yaitu memanfaatkan peluang investasi. Meskipun tampaknya sulit, tetapi krisis ekonomi memungkinkan adanya peluang investasi. Tidak semua saham atau investasi akan merosot selama terjadinya krisis. Kita perlu menemukan peluang-peluang investasi yang tepat sehingga peluang dari investasi tersebut bisa membantu kita dalam menghadapi krisis ekonomi. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik pada materi yang kami bahas kali ini adalah dalam menghadapi masa pensiun, persiapannya harus dilakukan sedari dini. Investasi dalam dana pensiun dapat membantu mengalokasikan segmen kekayaan yang akan digunakan di masa depan. Dana pensiun cukup fleksibel dan menawarkan banyak manfaat keuangan yang meliputi keuntungan pajak dan return on investment. Baiklah, sekian pemaparan materi dan studi kasus yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.